Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tugas rekaman Aisyah tentang PHP. Pertama, buka XMPP-nya dulu, terus pencet Start yang Apache dan MySQL. Setelah itu, aku membuka file Explorer-nya. Terus ke local disk, cari XMPP, terus buka folder yang XMPP. Kalau sudah, buka folder htdocs. Nah, di sini aku mau bikin new folder. Tugas PHP. Nah, di sini nama foldernya itu juga nggak boleh ada spasi. Kalau mau dipisah, dia pakai tanda sambung kayak tanda minus gini atau enggak underscore. Oke, kalau sudah, buka Visual Studio Code. Terus habis itu buka file PHP, tugas PHP ini. Terus kalau sudah, bikin new file index.php. Nah, kalau di PHP, cara menggunakan PHP yaitu yang pertama, pakai buka kurung, terus habis itu pakai tanda tanya PHP, terus tanda tanya lagi, terus tutup kurung. Nah, kalau mau nampilin kayak contohnya string atau number kayak gitu, kita pakai echo atau print juga bisa. Sini aku mau nampilin string hello guys. Jangan lupa titik komanya. Terus kalau misalnya mau ada spasi, dia tetap harus pakai si echo-nya ini. Kayak mau ngasih jarak antara si teks 1 ke teks 2-nya tuh pakai echo juga. Pakai BR. Jangan lupa titik koma. Oke. Cara menampilkan PHP itu yang pertama, localhost / nama si folder tadi yang udah aku buat. Tadi tugas PHP namanya. Terus habis itu kasih / lagi. Terus nama file.php. File yang mau aku buka tadi itu ada file index.php. Oke. Index.php. Nah, di sini dia udah keluar si hello guys tadi. Nah, sekarang aku mau bikin new file lagi, namanya tipe data.php. Seperti biasa, kalau PHP yang pertama pakai tanda buka kurung, terus tanda tanya, terus pakai PHP, datanya lagi, tutup kurung. Terus, yang pertama aku mau ke string dulu. Aku kasih komen biar menandakan kalau ini masih buat si stringnya. Terus cara makainya itu dia pakai $,
terus data, karena di sini yang mau aku pakai data string, jadi pakainya data string sama dengan nasi misalnya, titik koma, jangan lupa. Terus habis itu aku mau nampilin si nasinya ini, jadi pakainya echo, terus habis itu tanda kutip. Nah, sebelum si nasi ini muncul, aku mau nambahin teks buat kata-kata sebelum si nasinya ini. Aku mau ada kalimat makanan pokok. Salah satu makanan pokok orang Indonesia adalah panggil yang tadi si data string tadi, dolar, terus data string. Karena ini dia masuknya sensitive case, jadi dia harus sama persis sama apa yang kita tulis tadi. Gak bisa tiba-tiba data string S-nya jadi kecil. Oke, kalau udah ditutup dengan titik koma. Terus aku mau ngasih space echo br terus ada cara lain lagi untuk menampilkan si string ini selain echo yang tadi udah aku bilang, itu bisa pakai print. Lalu pakai si variabel tadi, data string, jangan lupa titik koma. Terus aku mau nambahin echo lagi. Oke, selanjutnya aku mau coba pakai vardam. Kalau vardam ini dia pakai kurung, terus data apa yang mau aku tampilin. Oke, jangan lupa ditutup lagi pakai titik koma. Terus aku mau coba pakai print R. Jadi dia bisa buat nampilin, tapi yang emang lebih sering dipakai sama orang-orang itu echo sama print. Terus kasih kurung dolar data string. Oke, kalau sudah, kita ke localhost. Dan di sini dia nama si filenya tuh masih index.php, jadi dia masih muncul yang tadi. Biar muncul yang tipe data, makanya sekarang aku ganti tipe data.php. Nah, di sini salah satu makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. Nah, di sini kalau misalnya yang vardam,
dia itu juga bisa ngasih tahu tipe data atau jumlah dari si data yang kita munculkan. Jadi kalau misalnya dia boolean, dia akan muncul bool di sini. Atau kalau number, dia akan muncul juga. Nah, si angka 4 ini dari si huruf nasi itu kan terdiri dari 4. Jadi, dia memberitahu kalau dia ada 4. Oke. Selanjutnya, string udah, kita ke number. Ini di komen dulu. Oke, aku mau munculin data number. Oke, titik koma, terus habis itu buat munculin si datanya, kita gunakan echo. Terus habis itu aku mau sebelum si angka ini ada tulisan urutan ke, terus habis itu angka yang mau aku tampilkan berarti data number. Karena dia sensitive case, dia harus sama persis. Terus kalau udah, titik koma. Terus habis itu aku mau pakai coba yang print. Terus aku mau coba pakai yang Vardam. Kurung isi data apa yang mau aku tampilkan, yaitu data number, titik koma, terus BR lagi. Aku mau coba pakai print R. Kurung data apa yang mau keluarkan. Oke. Kita coba lihat di localhost, refresh. Nah, di sini dia muncul urutan ke 200. Data yang pengen aku tampilkan tadi kan 200. Terus kalau pakai var dan dia akan memberitahu tipe data apa yang kita pakai. Di sini aku lagi pakai tipe data integer. Jadi dia menampilkan integer. Nah, di number ini ada juga yang namanya float. Float itu dia fungsinya buat si desimal. Jadi float itu buat desimal. Nah, di sini si Vardam itu ganti
tipe datanya yang tadinya integer jadi desimal, float, karena di sini angkanya desimal. Oke. Number kayaknya udah selesai. Sekarang aku mau komen si number. Next ke boolean. Dollar data boolean true terus habis itu titik koma. Di sini data boolean ini aku mau pakai si if else. If kondisi pertama data boolean yang muncul, maka dia akan menampilkan hasilnya true. Terus habis itu kalau yang ditampilkan itu bukan si data boolean atau si kondisi kedua, dia akan menghasilkan false. Nah, di sini hasilnya true karena yang aku masukkan si kondisi pertama itu data boolean, maka dia hasilnya true. Nah, boolean ini kalau manggil pakai variabel, 1 berarti true dan kalau kosong itu dia berarti false. Oke. Next. Boolean udah. Aku mau komen boolean dulu. Selanjutnya aku mau tentang null. Data null sama dengan null, terus data null dua sama dengan 60. Terus aku mau nampilin dia pakai print. Ini datanya 0. Oke. Titik koma. Kemudian muncul si ini datanya 0. Harusnya di sini pakai data 0
Nah, dia muncul di data nol yang 2, yaitu 60. Oke, next. Pengecekan data nol. Yang pertama, pakai variabel dolaran dulu. Cek nol. Terus is underscore nol. Di sini itu aku mau masukin data 02. Oke. Selanjutnya echo ini tadi belum masukin. Cek nol. Dua. Dia undefined karena ini dia nggak nol. Oke. Selanjutnya ke Vandam. Dalam kurung data yang mau keluarin. Sini aku mau cek nol. Oke, titik koma. Nah, di sini dia muncul tipe data boolean. Tadi yang sebelumnya aku bilang, Vandam itu bisa memunculkan tipe data apa yang lagi kita pakai. Di sini dia muncul boolean dan ini adalah false. Oke. Mungkin itu aja tentang nol. Sekarang mau aku komen. Next aku mau ke array. S makanan dolar makanan, terus habis itu sama dengan arraynya ada apa aja, cilok, burger, terus habis itu siomay, terus
Aku masukin 4 aja, berarti yang terakhir dimsum. Terus habis itu titik komanya. Kalau mau menampilkan dia pakai print dulu atau echo dulu. Di sini aku mau pakai print. Habis itu aku mau nulis teks buat sebelum si array-nya. Aku mau makanan kesukaan ibuku adalah. Di sini aku mau manggil si makanan ini, berarti makanan. Terus habis itu aku mau yang ketiga. Oke, titik koma. Terus habis itu mau nambahin space itu jarak. Terus aku mau coba nampilin echo makanan, terus data ke 0, titik koma. Terus oke. Terus aku mau cobain pakai for dan $makanan. Oke, udah. Nah, di sini udah muncul. Yang pertama itu kan aku munculin print makanan kesukaan ibuku adalah array ketiga. Array itu kan dimulainya dari 0, makanya dia munculnya yang dimsum. Terus habis itu yang kalau pakai echo, terus habis itu aku mau tampilin array yang ke 0, berarti dia akan muncul yang cilok. Terus aku mau cobain yang pakai Vardam. Vardam itu memunculkan tipe data, jadi di sini muncul array. Ada 4 data yang ada di dalam array-nya ini. Terus ini adalah data ke 0. Terus tipe datanya adalah string dan jumlah huruf di sininya jumlah kayak keterangan hurufnya ini ada 5. Terus selanjutnya ini ada si array yang pertama dengan tipe data yang sama yaitu string dan hurufnya di sini ada 6. Begitupun seterusnya array urutan kedua, 3, begitu juga. Oke, next ke operasi array. Di sini
mau bikin komen tentang operasi array. Yang pertama, untuk mengubah data, itu rumusnya S variabel apa yang sudah aku buat, terus indeksnya kita coba berarti tadi dolar makanan, terus habis itu aku mau yang ke 0 sama dengan aku mau merubah si data array yang pertama menjadi bakso. Terus habis itu titik koma, terus aku mau nampilin si array yang ke 0 ini, echo gunakannya, terus habis itu variabelnya tadi aku variabelnya makanan, terus variabel yang ke 0, titik koma, terus habis itu aku mau ngasih dia space, terus aku mau nampilin berarti pakai echo. Aku mau ngasih tulisan dulu sebelum si array yang mau aku tampilin. Aku mau masukin aku membeli banyak, terus habis itu keluar dari tanda kutipnya, terus spasi, titik, panggil si variabelnya tadi makanan, terus habis itu aku mau yang ke 0 sama dengan bakso. Jadi ini tuh ada dua cara. Yang pertama caranya kayak gini, yang kedua kayak gini. Oke. Nah, di sini udah muncul. Next ke nambahkan data di paling belakang. Rumusnya itu dolar variabel apa yang mau terpakai, terus habis itu value-nya. Kita coba. Pertama echo, terus habis itu dolar makanan,
terus sama dengan pasta, terus aku mau coba yang Vardan. Nah, di sini dia udah muncul pasta, terus Vardan, pasta ini jenisnya string. Ini dia muncul string, aku nggak ngasih BR, jadinya dia padat nempel-nempel gini. Terus pasta ada 5, jadi dia ada angka 5-nya. Oke. Selanjutnya hapus data pada array. Cara hapus data itu pakainya dia unset, terus dalam kurung dolar, variabel, terus indeksnya apa. Kita enter dulu. Terus unset dalam kurung ini makanan, terus habis itu mau yang kedua, terus Vardan, nah di sini dia ada muncul tipe datanya yang array, terus ada 3, karena tadi aku udah ngehapus si tipe data yang kedua atau yang kedua, tapi di sini dia mulai menghitungnya dari 0, 1, 2, jadi si somai ini udah aku hapus datanya pakai unset tadi. Oke. Next. Menghitung data di array itu rumusnya count, terus habis itu dolar, variabel apa yang mau di count atau dihitung, count, terus habis itu dolar makanan, titik koma, oke. Kita harus pakai echo dulu biar dia bisa muncul. Nah, di sini dia muncul 3.
karena kan menghitung data, bukan kayak jumlah banyaknya gitu kan. Jadi dia muncul 3. Terus habis itu next aku mau ke bagian mapping array. Dalam array. Kayaknya mapping array duluan. Mapping array itu yang pertama coba nama aja, array, terus kurung, terus di sini aku mau masukin i-nya tuh depannya Aisyah, terus habis itu koma karena aku mau masukin data lagi, tengah, Nabila, koma karena aku mau masukin data lagi, yang terakhir itu ada terakhir itu nggak usah pakai koma lagi karena ini data terakhir. Di sini titik koma. Jadi cara akses atau menampilkannya echo, terus habis itu dolar makan nama, terus aku mau munculin nama depan titik koma. Nah, di sini muncul Aisyah karena mau aku tampilin namanya Aisyah atau orang yang di depan. Oke. Terakhir ada mapping array dalam array. Jadi di dalam si array dia ada array lagi. Oke, pertama aku akan buat komen dulu. Mapping array dalam array. Oke, kalau sudah aku mau coba di sini tadikan nama array
Oke. Di sini aku mau nambahin, ini tambahin koma dulu karena aku mau nambahin data lagi. Aku mau nambahin alamat. Itu array lagi. Terus ini kota. Yogyakarta. Terus habis itu awasi koma karena aku mau nambahin lagi. Negara Indonesia. Terus habis itu tampilkan di caranya echo. Terus variabel gelar. Terus tadi nama variabelnya. Terus kasih sitak. Terus kutip alamat, sitak lagi, kutip kota. Nah, di sini dia sudah muncul. Muncul data array yang mau kita munculkan tadi kan si kota. Makanya muncul di sini tadi Yogyakarta. Oke. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.